Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam dari Borneo, ya, salam Madani. Ya, ini yang salam barulah. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi apa-apa pekerjaan seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita coba untuk share di sini ialah masalah dia sekarang ialah kereta ini tidak hidup. Ya, seperti mana di video 1 saya ada sentuh sedikit lah pasal pil pump dan juga pelampung dia. Tetapi hari ini kita menjurus kepada kenapa orang ini datang. Mengikut laporan Ono, orang ini datang komen yang bergeraklah, dia cakap. Dia hanya keluar logo engine saja. Lepas itu dia panggil kawan dia. Kita kena cerita dulu yang jujur lah, sebab orangnya kerja. Keluar cek engine, tidak tahu apa dia kata komen tu bikin. Mungkin dia tersilap pasang ke apa. Akhirnya kereta ni hilang cek engine dan tidak boleh start terus. Seolah-olah isu rosak. Seolah-olah isu rosak lah. Jadi seolah-olah kan tak seolah-olah kah? Jawaban kepada permasalahan orang ini ada di hadapan kita sini. Oke? Jadi isu ni, saya ambil dulu isu dia ni. Oke. Isu ni dia ada satu isu, kalau kita tengok di sini disebut isu BZ101. Biasa BZ101 dia ada immobilizer lah. Jadi masalah orang ini datang ialah tidak hidup. Asalnya hidup, cuma keluar cek engine. Dia bilang kawan dia juga lah yang bikin kah, tidak tahu lah pomeng kah apa. Tapi apa yang kita mau bahas hari ini bukan mau cari siapa salah, siapa betul, siapa pandai, siapa tidak pandai. Tidak. Kita hanya share saja apa yang kita tahu. Mudah-mudahan ilmu yang serba ringkas ini, minta maaf mungkin panjang sedikit video ini, karena ingin memahami sistem ini perlukan masa. Perlukan pengorbanan masa untuk kita mengetahui. Sebab silap hari bulan kita juga mungkin akan terkena masalah yang sama. Jadi sekiranya kita tidak berhati-hati. Ya, jadi apa yang kita mau bahas yang pertama sekarang ini adalah soalan dia kenapa boleh rosak ECU. Apakah faktor-faktor kepada ECU itu rosak? Di manakah terletaknya relay? Di manakah terletaknya fuse? Jadi semua benda ini jadi persoalan. Jadi untuk menjawab semua persoalan ini ialah kita kena paham. Ya. Bagaimana dia punya diagram. Oke, kalau kita nampak diagram dia. Oke, kita nampak ini kereta Biba 850. Kereta Biba 850. Kameramen mungkin sekali salah tengok. Ini 850 dan kereta ini menggunakan immobilizer. Kita tengok immobilizer. Dia ada immobilizer sini. Macam mana kita beza kereta yang ada immobilizer dengan tidak? Yang first, dia ada tebal. Kuncinya lebih kurang macam Myvi lah. Ini. Di dalam ni ada chip transponder dia. Jadi chip transponder ini bermasalah kah, ataupun ECU bermasalah, ataupun elektrik pump bermasalah, ataupun wiring bermasalah, ataupun kedua semua benda yang 5 item ke 4 item tadi bermasalah. Jadi untuk menjawab persoalan itu kita kena pahami dulu diagram dia supaya kita jangan salah ganti. Sebab silap kita mengganti, keluarlah duit lagi untuk customer lah, untuk pomen oke lah dia kan, sebab bukan duit dia keluar. Oke, jadi sekarang ini apa yang kita mau bahas ialah kenapa kereta ini boleh isunya terbakar. Betulkah isu terbakar? Jadi untuk memudahkan kita paham, kita tengok di sini diagram. Diagram isu Biba ataupun Myvi lebih kurang sama. Jadi yang berwarna kuning ini, biru ini adalah contoh aliran dia. Sama ada aliran wire ataupun aliran dia punya diagram pergerakan, ataupun yang warna merah ini adalah benda-benda yang kita mau bahas di sini. Oke, untuk kita hidupkan, kita fokus pada isu sini. Ini isu dia. Kita tengok isu dia nih. Oke. Ini isu. Ini isu. Ini. Oke, isu ini dia ada input, dia ada output. Kalau kita tengok di sini dia ada banyak wire kecil-kecil nih, dia punya looping nih. Banyak. Dia ada input power, ada input sensor. Nah, ini sensor pula dia ada TPS, ada MAP, ada IAT, ada CKP, ada CMP, apa itu ECT, KS, oxygen sensor. Semuanya adalah input sensor yang memberitahu isu
apa yang terjadi di engine nih. Dia perlukan sensor untuk tahu pergerakan dia. Jadi kalau kita tengok TPS nih, dia throttle body, dia jaga berapa bukaan throttle body. Mana itu throttle body? Yang ini. Benda ini selalu saya bahas. Ini TPS sensor nih namanya. Ini namanya TPS sensor. Lihat sini. Ini TPS sensor. Oke, yang ini MAP sensor. Ini kameramen boleh tengok sini, MAP sensor. Tengok betul-betul lah, MAP sensor. Lepas tu ini kanister. Ini kanister pelaksana. Yang ini disebut sebagai IAT sensor. Oke, IAT sensor. Alright. Yang di belakang ni knock sensor, bawah lagi sekali. Tidak nampak lah, asal ada di blok engine itu disebut sebagai knock sensor. Yang ini adalah VVT solenoid. Yang ini adalah, sekali lagi saya ulang, oxygen sensor. Ini oxygen sensor namanya. Oke. Jadi semua benda-benda ini ada dia punya fungsi-fungsi dia tertentu. Jadi untuk memahami fungsi secara ringkas, kita ke diagram tadilah. Oke, diagram ini ada di sini. Kalau kita nampak bagaimana ECU itu berperanan, untuk dia hidup dia perlukan dua positif, satu negatif. Yaitu sini input, ini positif dia. Jadi di sini adalah satu IMO. Sewa kereta ini dia pakai IMO. IMO, transponder hantar ke IMO. Kalau bacaan kod dia sama, baru dia akan minta ECU itu hidup. Tetapi untuk case yang ini, kita tidak bincangkan IMO. Walaupun dia pakai IMO, sebab IMO tidak rosak. Yang rosak adalah ECU. Betulkah ECU ini rosak? Dan macam mana orang tu yang tarik wiring ni, kalau kita nampak di sini ya. Tidak tahu sudah pasang ke kursinya? Belum. Ini tengok sampai pil pump pun masalah dia wiring. Kalau kita tengok apa yang terjadi di kereta ni. Kita tengok apa yang terjadi di kereta ni. Sampai wiringnya pun dia tukar begini. Coba kemarin ini pil pump, dua wire dia. Ini wire apa ini? Dia wire rumah punya pakai. Earthing punya. Earth dengan live. Dia pakai wire rumah. Dia ingatkan kali karan rumah. Dia boleh wire lah bagus-bagus. Ini kita akan sambung balik. Dan wire signal input daripada pelampung ini dua. Ini semua dia potong ini soket. Saya tidak tahu apa maksud dia dipotong. Dan kita setelah selesaikan benda ini. Kita pelampung kita ganti. Sebabkan wiring oke, meter oke. Itu sudah ada di video 1. Sekarang ini fokus dulu. Macam mana kita tahu isu problem ataupun tidak. Sekiranya kita mau tahu isu problem atau tidak, kita kena paham satu diagram. Yang kedua, kita kena tahu di mana fuse dan relaynya. Yang ketiga, macam mana kita menentukan satu barang itu sebab salah diagnosis boleh menyebabkan kerugian pada customer. Oke, saya sudah cakap tadi ada input, ada output. Output ni adalah aktuator ataupun device yang keluar pergi lampu cek engine, ECU juga tapi negatif lah. Yang positif itu daripada kunci. Yang satu lagi device tu injector, sama 1, 2, 3. Coil api, piston 1, piston 2, piston 3. Output yang lain juga adalah seperti inilah ISC, idling servo, DVT solenoid, kompresor dia on off. Semua daripada output device daripada ECU. Tapi dia kontrol hanya negatif sahaja. Oke, jadi semua benda-benda ini sekiranya kita memahami daripada awal, kita on kunci, oke, ECU dia ada relay ECU. Oke, relay ECU dia ada 30, ampere dia 15 ampere. Coba kita pergi sini. Untuk ECU punya relay dia ada tulis di biba di sini kalau kita tengok adalah 15 ampere, fuse pun tidak putus. Oke, kameramen boleh sini tengok. Kita pasang nih Econ EFI, betul? 15 ampere yang ini. Kita sudah cek tapi still cek engine tidak keluar. Setelah kita cek engine tidak keluar, jadi kita mau salahkan siapa? Kita tengok lagi fuse-nya yang satu. Oke, kita akan panggil satu orang pomen. Kita hold dulu sekejap, mau panggil dulu pomen sana, dia di belakang. Ini kita tengok lagi fuse yang kedua yaitu daripada kunci. Yang daripada kunci ini semua looping dari tingkap power window semua dari sana. Coba kita tengok. Kita kalau ini fuse satu lagi kita cek semua oke. Yang ini. Apa tulisannya di situ? Dia lebih pada kunci ya, yang itu 7.5 ya. Mana dia punya bacaan dia punya ni ada. Dia punya ni. Nih. Apa dia tulis itu? Biasanya kunci IG ya. Itu semuanya 7.5 engine tuh. Boleh kameramen nampak tak engine tu? Batan engine. Ni 7.5 betul? Berapa? 7.5. Ini. Ini kalau kita cabut ECU pun tidak mau hidup, kunci pun jadi gelap. Jadi kita sudah cek semua fuse oke. Jadi apa masalahnya ini kereta? Wiring kita sudah cek apa semua oke. Jadi kameramen mungkin ke depan sedikit sini. Ya, immobilizer pun oke. Jadi yang bermasalah sekarang adalah ECU bermasalah. Macam mana kita tahu ECU itu bermasalah? Kata ownernya, diantar kereta itu sebelum dibaiki oleh kawan dia kalau alam lah. Kawan dia kah? Kawan dia bilang hanya keluar logo engine sini, cek engine. Hanya keluar logo yang ini. Coba on satu orang, dia hanya keluar logo, cek engine. Sekarang sudah cek engine keluar, sudah oke sudah?
Sekarang sudah oke. Jadi kalau kita nampak sini, kameramen ke sana tengok. Sekarang sudah on, tengok. Logo engine sudah keluar. Selepas kita ganti ECU ini ECU yang baru. Selepas kita ganti ECU yang baru, dia baru boleh on. Jadi kenapa boleh on nih? Itu hari dia tidak boleh on. Betul. Coba kita try pasang balik ECU-nya yang lama, betul lah. Kita try satu orang pemain, ECU-nya lama. ECU-nya yang baru kita ada ganti sudah, dia one kick. Kita kasih start dulu hidup kah tidak? Kita tengok dia hidup kah tidak. Kita start sekarang, kita tengok dulu yang baru ini sudah on, tapi kita sudah reset tak sebab dia ada immobilizer. Oke. Cek engine keluar, kameramen sana tengok, bukan tengok sini, tengok sana tuh. Tengok passive flash dia. Oke. Oke, jangan terlalu banyak gerakan ya. Oke. Weak battery-nya kah? Oke, sekarang kita try start. Setelah kita ganti ECU, dia boleh hidup kah tidak? Jadi persoalan yang kita mau bahas sekarang, macam mana ECU itu boleh rusak? Itu yang kita mau jadi perbahasan. Adakah betul-betul fuse saja kah? Relay saja kah? Relay kita sudah cek. Relay ECU-nya sini. Kameramen boleh sini ya. Ini relay pil pump, ini bawah. Ini ya, ini pil pump, ini horn, ini ECU. Ini ECU. Ini sudah kita tukar baru apa semua tetap logo engine tidak keluar, fuse tidak ada, wiring oke. Semua masalah kita sudah tukar bagian wiring, relay, fuse semua oke. So memang kita suspek ECU dan alhamdulillah setelah kita ganti ECU, kita reset balik saja ada immobilizer. Sebab immobilizer kalau ada, kalau tidak reset dia tidak mau jual hidup, tapi logo engine sudah keluar. Tapi ini yang satu tuh logo engine pun tidak keluar yang asal. Jadi sekarang kita kasih hidup dulu sebab weak battery, kita jumper ya. So kameramen boleh fokus pada pemain yang tengah start tuh. Ya, coba tengok dia dulu. Tengok RPM. Dia hidup sudah. Cuma RPM dia tinggi betul, saya tahu mungkin throttle body pun dia kacau. Jadi sekarang hidup sudah. Oke, sekarang kita akan matikan kereta ini, kita guna ECU yang lama, yang asal punya. Coba kameramen ke depan tengok belting, jalan ganda, RPM jalan kameramen boleh tengok di ini, pelan-pelan kita tengok. Kita start. Oke, sekejap. Kita tengok start dia. Sana saja. Ini jumper pun kesian generasi keberapa nih? Generasi Piramli sudah nih. Oke, coba start. Oke, start jalan engine Kita tengok keadaan engine berpusing dan kita akan ya. Kereta sudah hidup kita akan matikan menggunakan ECU yang asal. Mana ECU-nya yang asal tadi ya? ECU yang asal ini logo engine pun tidak keluar. Kita ya. Oke, pemain boleh matikan. Oke, sekarang pemain akan buka. Pasal RPM tinggi sangat tuh, itu mungkin ownernya ada cakap dengan gaya, dia ada kacau itu throttle body, so itu belakang cerita. Yang penting kita kasih hidup dulu. Itulah kadang-kadang ada benda yang kita boleh buat sendiri, ada benda yang kita tidak boleh buat sendiri. Kalau boleh hantar dengan dia punya inilah orang dia yang sepatutnya, supaya tidak melibatkan kos-kos sampingan lain. Kalau kita nanti sambung-sambung sembarangan, dia akan jadi short. Oke? Kita coba, sebab asalnya dia datang tidak keluar cek engine. Jadi kita pun tidak tahu apa masalah sebenarnya. Betulkah tidak, hari itu memang diantar tidak keluar cek engine. Mana tahu kita kasih buka-buka, dia tiba-tiba keluar. Nasibnya lagi lah. Coba kita tengok betul-betul. Coba kameramen sana. On. Tiada cek engine ya. Kasih tunjuk tuh cek engine di mana tuh sepatutnya. Sepatutnya cek engine akan keluar di sini. Di situ. Sekarang saya tukar kasih off dulu. Kasih off. Saya tukar balik. Ini engine yang kita ECU kita tukar balik. Ini asal ya. Kalau engine second ini memang dia beginilah. Dia ada tulisan tuh. Oke. Jadi kita buka. Oke. Nanti orang bilang kita skip-skip, kita edit-edit untuk kasih naik subscriber. Kita ini tidak mau begitu. Kita mesti mau jujur lah, begitu kan? Janganlah nih. Tapi ini bila ECU yang hanya BZ101 kena ada scanner untuk reset dia. Oke, coba tengok scan, ada keluar logo engine? Ada? Ada? Oke, start, tengok, oke. Oke. Off-kan dulu, pasal kita tidak reset tadi, kita cabut soket. Alright. Kita cabut dulu kunci, bagi dia berapa menit, lepas itu start, tengok on.
Tengok dia ada dia ada transponder dengan IMO memang macam tu. On. Restart. Okey. Dia start balik. So, memang masalah ECU. So, sekarang soalan dia, kameramen boleh sini matikan enjin. So, soalan dia sekarang, kenapa ECU boleh rusak? Di manakah yang dia kacau ini, pomen ini yang tak tahulah, minta maaf cakap. Mau dicakap tak pandai, mungkin jugalah, ataupun mungkin dia terlepas pandang barangkali kan. So, kesilapan dia di sini. Okey, dia punya kesilapan, sebab aku tengok pil pump pun dia potong wayarnya ni, wayar pil pump. Dia kesilapan dia relay pil pump ni. Okey, relay pil pump yang ini, coba kameramen masuk sini. Okey. Ini Zul minta dulu konektor ni. Ni. Kau buka dulu Zul, kasih tengok itu kaki 85. Okey. Sekarang ni kalau kita nampak kaki 87, ini 30, 87, 85, 86 ni. Ini signal input, ini 87 ini pergi pil pump. Jadi apa yang kesilapan dia di lubang ni, mungkin dia direct ni lubang ni. Dia direct kaki 87 ke kaki 86 yang negatif ni. Coba kameramen di sini tengok. Ini ECU betul? Ini ECU ECU dia ambil kaki 86 ni, dia direct pergi kaki 30. Sedangkan kaki 30 ni adalah positif. Mungkin dia direct begini, dia looping, walaupun putus fuse, tapi sempat dia rosakkan ini ECU. Walaupun dia kata ada fuse kan? Ya, ada fuse. Itu fuse untuk safety, bukan untuk output ini. Tetapi untuk safety kalau ada shorting di wire sini. Tapi kalau kau looping begini, arusnya akan sempat membakar device MOSFET di dalam, kapasitornya di dalam, semua dia akan rosakkan. IC-nya di dalam dia akan rosakkan. Jadi kalau dia salah sambung, macam ini 30 dengan 86 ini adalah sentiasa ada arus. Coba kita tengok test lamp ya. Kalau ada test lamp lagi senang. Jadi kita tengok test lamp, kesilapan dia sekarang ini, yang ini 87 dengan ini tembaga ini adalah output dua-dua nih. Ini satu signal masuk positif, ini 87, ini 86 dari ECU dia looping begini di wire di dalam nih. Dia boleh jadi dia looping di sini boleh menyebabkan short. Boleh menyebabkan short di sini. Dia looping di sini untuk dia kasih konon-konon dia mau kasih direct lah itu pil pump. Tapi dia salah cucuk. Dia cucuk signal ECU punya, terbakarlah ECU yang ini. Jadi jangan sembarangan sambung, kena pahami dulu susun galurnya. Mana 185, mana 186. Yang mana satu boleh kita direct, yang mana satu kita jangan direct. Jadi bila kita main direct ini, yang menyebabkan kerugian bukan dialah, customer lah rugi. Macam saya ini, dia sudah berapa workshop dia pergi, dia bilang yang ini sudah 20 hari, aku tidak tahu lah, tapi aku tahu dengan dia tidak boleh sembarangan lah. Jadi untuk mengetahui mana 185, 86, ada cara-caranya di sini. Kalau kita tengok ECU, relay ini tidak ada tulis tidak ada tulis. Jadi kita tengok relay yang ada tulis, ya. Coba satu orang membantak sini relay. Kita ambil satu relay. Kalau kita tengok relay besar nih, ya di sini kalau relay besar dia ada tulis 85, betul? Kameramen boleh nampak? 85 betul? 30 ada betul? 86 betul ada? 87 ini keluar. Tapi macam mana kalau yang ini pula? Aduh, macam ini relay dia. Sama juga nih, ada 85, 86, tapi ada nomor nih. Tiada nomor. Oke, caranya senang saja. Mana yang ada tembaga itu 30 dengan 87 itu boleh di looping. Tapi kalau yang warnanya silver begini, janganlah kau ini. 85 ada yang dari ECU, ada yang dari kunci ini. Jadi mana satu yang dari kunci, mana satu dari ECU. Jadi kalau kau salah looping di itu lubang, dia akan menyebabkan kerusakan pada ECU. Jadi bila tidak memahami, dia contohnya dia looping begini. Oke, sekarang kita tes Sekarang ini tes. Mana satu 30. Oke, sekarang relay dia masuk macam ni. Oke, relay dia masuk begini. Betul lah? Relay masuk beginilah. Masuk begini. Oke. So kita mau tahu dia 30 mana yang tidak ikut kunci itu 30. Ini pergi pil pump ini. Sekejap. Oke, 30. Sekejap ini mana dia punya. Oke. On Zul. Oke, mana yang ikut kunci? Ini off. On. Ini dari kunci ini 85. Yang ini ECU. Mananya yang kaki di bawah nih ECU. Jangan main-main. Kalau looping begini, hangus ini ECU. Dia ini 30. Tuh, nampak? 30 menyala. Dia off kunci, on kunci, coba. Dia on kunci serentak ini ya. 30-nya dengan 85 dia sama. Dia ambil nih 85. Contoh ini sekarang ikut kunci, betul? On kunci. Tuh, merah. Betul kah? Betul merah. Kadang-kadang dalam kamera tidak nampak merahnya tuh. Kameramen kenapa dia ambil pengecahayaan. Tuh, on. On kunci. Merah kan? Off. Inilah yang 85. Jadi kalau sudah 85 jumpa dari kunci, kompom di sebelahnya ini kan dari ECU. Ini kompom dari sebelahnya dari ECU ini. Yang ini kau jangan main-main kasih direct pergi sini. Kalau kau kasih direct di sini, ECU akan hangus. Sebab kalau kita tengok diagram, ya,
Ada juga diagram dia tidak dapat signal dari kunci. Satu kali ada yang dari kunci direct. Dia ambil relay 30 nih, dia direct begini. 87, ini 86 dari situ dia ambil macam ni. Baru dia on kunci. Dia looping di sini. Dia ambil looping. Ini kan positif, negatif. Dia looping begini. Apa jadi bila dia looping begini wire tadi itu? Apa yang jadi? Ini akan hangus. ECU akan tendang balik, akan hangus. Memang di sini akan putus juga fuse-nya. 15 ampere nih, yang ini. 15 akan putus. Tetapi isunya sekarang, bila dia buat begitu, ECU sempat rosak tak? Sempat dia rosak. Nih, sempat dia rosak. Nih, 15 tuh betul? 15 ampere nih. Ini 15 ampere. Jadi kalau ini putus pun tiada guna juga sebab dia sudah hantam itu ECU. Jadi sebab itulah kita memohon, kita minta supaya kepada mereka yang cuba untuk direct kan tidak salah. Tapi kalau boleh paham dulu diagram dia, nanti takut salah looping. Begitu juga Econ, ada yang kita jumpa dia direct. Sebab Econ Avanza, Econ Maybe, kalau dia direct, dia tidak ada amplifier, dia akan rosakkan ECU direct. Jadi apa yang kita takut, dia looping yang ini, 30 dengan ini, sedangkan ini positif, ini negatif. Dia looping begini, di lubang tadi itu, akan menyebabkan terbakar nih, ECU akan terbakar ini ECU. Jadi itulah menyebabkan kenapa ECU ini jadi rosak. Orang itu cakap, dia datang kereta ini hidup. Hanya keluar logo engine, tapi engine statik hidup. Macam mana boleh terjadi begitu? Sebab dia looping ini, wire 30 pergi 86 yang daripada ECU. Sebab macam mana saya suspek orang itu begitu, tengok wiringnya sana pun boleh tahu dah. Dia sudah direct. Sepatutnya ada konektor di sini. Ini pun wire rumah ni ada konektor ni, dia tidak boleh begini nih. Ada konektor dia pergi potong konon-konon mungkin dia direct begini bolehlah hidup tu engine. Sebab dia mungkin dia ketakutan kah, dia fobia sebab orang tu kereta tu hidup. Tetapi dia pergi direct menyebabkan masalah pada ECU. Jadi kerugian pada customer lah. Jadi itulah risikonya sekiranya kita ni tidak memahami sistem diagram dia. Kalau boleh hantarlah pergi wiring. Biarlah baru rugi sikit untung tipis, janji ialah selesai masalah kan. Kalau kita pandai-pandai direct sendiri, tidak tahu mana yang ECU punya, mana yang betul-betul dari ini, dia akan merosakkan dan merugikan. Dan seterusnya hilanglah kawan tuh kalau dia memang berkawan lah. Haraplah janganlah kan. Aku isialah itu kira takdir kan. Minta maaf sajalah kepada mereka yang pernah bikin di kereta. Kalau boleh bukan mengajar pada pomen lah. Kalau sekiranya wiring itu kita kurang mahir, hantar dengan bagian wiring. Jangan direct looping saja. Ada barang yang kita direct looping setakat putus fuse. Kalau short pun. Tapi ini benda kalau dia putus fuse sempat dia rosakkan ECU. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi apa yang penting dalam isu yang hari ini ialah jangan kita looping sembarangan. Pahami dulu sistem diagram, pahami sistem relay. Relay kaki 86 dia direct pergi ECU. Kau ambil kaki 30 kasih direct on, dia menyatakan rosak. Sepatutnya kau 30 itu kau boleh direct yang ini positif, yang ini sepatutnya direct ke sini boleh. Ini dia akan hidupkan pil pump secara direct, dia tidak ikut sudah arahan timer ECU. Di sini ada ECU bagi timer dalam berapa milisecond. Tapi kalau kau direct begini, ECU akan rosak tuh, dia hantam tengok wiring dia tuh, dia akan hantam ECU komponen-komponen sini dia akan rosakkan. Transistor, MOSFET di dalam semua dia rosakkan, IC, macam-macam lah dalam elektronik rusak. Jadi akhirnya ECU tidak dapat bekerja dengan baik dan kereta tidak dapat dihidupkan. Untuk case kereta ini, kereta immobilizer kita tidak ada kacau, semua oke. Jadi alhamdulillah kereta ini dapat dihidupkan dengan berjaya. Cuma pengajarannya di sini, janganlah kita wiring direct. Pahami dulu sistem diagram sebelum kita membuat satu perkara. Sebab benda ini akan merugikan customer. Dan juga merugikan kita sebab mungkin kita akan hilang kawan kalau itu kawan kita. Jadi lebih baik kita hantar dengan orang yang sepatutnya. Hantar dengan kawan yang mungkin mahir dari segi wiring. Oke? Jadi kita kena alert tentang wiring ini lah, terutama bagian ECU. Jangan sembarangan looping. Kalau kipas mungkin boleh fan motor. Tapi jangan juga sembarangan lah. Sebab ada satu kaki di relay fan motor macam Biba ni dia kait dengan ECU. Oke. Jadi kalau kereta lama tidak, daripada ECT sensor terus pergi relay fan motor. Kalau kereta baru daripada ECT sensor pergi ECU baru pergi relay. Nampak? Itu masalah dia. Sekiranya kita tidak memahami sistem diagram dia. Oke, jadi kameramen berapa menit sudah? 24 menit. Jadi alhamdulillah itu saja. Sekiranya mungkin kameramen boleh kasih fokus pelan-pelan di sini supaya nampak jelas berapa cantik. Minta maaf saja sebab ini saya mampu saya share. Jadi boleh ditengok ataupun diulang-ulang. Jadi itu saja perkongsian. Sekiranya video ini bagus, ya. Kameramen boleh nih tengok dia punya diagram, oke? Jadi pahami sistem dia lah. Sekiranya FB ini maknanya fuse box Mungkin ada saya lupa tulis sini. FB ini maknanya fuse box.
fuse box. Fuse box tuh yang inilah. Saya lupa tadi ini. Fuse box nih. Ini. Fuse box satu ada di sini. Fuse box satu yang ada di sini. Ini satu. Fuse box kedua dia ada di laci sebelah kiri lah. Fuse box di sini yang ada relay ECU, relay horn dan relay pil pump. Oke, ini satu kali lagi. Ini relay pil pump, ini relay horn, ini relay ECU. Ini kita akan fokus dua nih, satu dengan ini. Oke, itu sajalah perkongsian kita pada hari ini, insyaallah. Jadi kameramen boleh fokus lagi, boleh fokus di sini ya. Jadi itu saja perkongsian lah. Kalau rasa benda ini ada manfaatnya, bolehlah subscribe, like ataupun share lah ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Bila benda ini baik, jangan lupa share ataupun subscribe ya. Jadi semoga ilmu yang tidak seberapa ini boleh memberi manfaat pada orang lain dan tidak menambah kerugian pada orang lain. Sebab kesilapan sikit tidak memahami sistem menyebabkan isu terbakar. Jadi itu sahaja. Pada mereka yang ada bibaka kereta yang menggunakan fuel injection, pesanan saya hati-hati dengan yang orang yang direct wire nih, takut-takut nanti isu akan rosak. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.